Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripana Semana Putra dengan NIM 33372230037. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara ngebuat animasi 2D di game Unity. Oke, mungkin saya akan menjelaskan nih tentang hierarki yang saya gunakan atau yang saya butuhkan. Yang pertama adalah di sini ada player, tentunya ini sebagai pemain kita ya. Nantinya kita akan taruh nih animasi-animasi kayak animasi lompat ataupun animasi berjalan gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya adalah di sini saya memakai grid untuk membuat wall ataupun ngebuat tanahnya ini. Jadi saya membuat tile palette. Mungkin ya sebelumnya video-video sebelumnya sudah bisa ditonton yang pembuatan tile palette. Jadi di sini ada dua tile palette, ada dua yang saya sebut wall. Di sini ada tanah dan juga di sini ada rintangannya seperti itu. Nah, yang kedua hierarki pentingnya adalah di sini saya ngebuat si player ini atau pemainnya di beberapa bagian seperti mata kiri, mata kanan, terus ada badan, terus ada kaki kanan, kaki kiri, dan juga di sini ada satu game object kosong yang namanya ground check. Nah, ground check ini nantinya akan berfungsi sebagai pengecekan apakah si player ini ada di tanah atau enggak, seperti itu. Nah, di sini kan playernya ini saya buat terpisah ya. Saya simpan di folder aset. Nah, di sini nih kayak gini nih. Jadi terpisah-pisah gitu. Jadi ada badan, mata, dan juga kaki seperti itu. Nah, nantinya si player ini akan saya set jadi 3 animasi. Jadi apa sih animasinya? Jadi animasinya itu ada 3. Nah, di sini saya set animasinya 3 itu apa aja. Jadi saya simpan di folder animation tree. Jadi isinya adalah player idle, player jump, dan juga player walk. Nah, si player idle ini animasi saat player itu saat diam aja tuh. Saya nggak mau nih player pada saat diam aja itu benar-benar diam, tapi saya ngebuat animasi di situ. Jadi yang kedua ada player jump. Player jump ini untuk si player ini nantinya ngelompat, dan player walk untuk berjalan gitu. Jadi saya ngebuat animasinya di sini. Nah, di sini ada player idle yang beberapa milidetik itu saya ngebuat animasinya supaya berjalan gitu. Jadi ada 3 di sini, ada 3. Jadi saya buat satu-satu. Jadi kalau misalkan di detik 15 itu badannya turun, di detik 30 naik lagi. Nanti jadinya seperti ini. Naik turun, naik turun. Oke, untuk player jump sendiri itu saya ngebuat seperti ini. Jadi posisi awalnya seperti ini. Jadi posisi normal, terus pada saat lompat dia ancang-ancang dulu ke bawah, lalu lompat gitu. Jadi kakinya kayak lompat seperti itu. Nah, ini di kayak ya gitu, jadi lompat lah intinya gitu ya. Oke, selanjutnya ada player walk. Player walk ini dia posisinya pada saat berjalan. Ini ada beberapa gerakan ya, di beberapa detiknya, ada di 10 detik kayak gini. Jadi kaki kanannya ke belakang, terus kaki kirinya ke depan, lalu kaki kanannya ke depan lagi. Jadi nantinya seperti itu. Jadi kayak jalan lah gitu ya. Oke. Nah, ini juga berkaitan dengan nah, selanjutnya kita pengen nih gimana sih caranya si animasi ini berjalan gitu ya, ataupun berfungsi pada saat kita diam, pada saat kita lompat, dan pada saat kita berjalan gitu. Oke, langsung aja ya, kita akan lanjut ke codingannya. Nah, dalam codingannya itu di sini saya taruh semuanya itu logikanya ada di player move animation. Jadi di sini ada beberapa logika. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu. Jadi ini kita memakai library basic ya untuk Unity. Lalu selanjutnya ini fungsi untuk menyimpan. Jadi menyimpan rigid body, menyimpan animator, jadi mengenali animasi yang telah kita buat.
lalu selanjutnya menyimpan inputan keyboard, lalu menyimpan ini saya buat fast write sama dengan true karena saya ingin membuat default dari si player ini menghadap ke kanan itu bernilai true. Oke, selanjutnya di sini adalah penginputan yang nantinya akan saya input di player 2 ini. Nah, ini saya akan input di sini. Inputan dari movement speed atau kecepatannya. Terus selanjutnya ada seberapa smooth atau seberapa halus pergerakannya. Lalu nah di sini saya memiliki transform ground check, ini pengecekan apakah si player ini ada di tanah atau enggak. Lalu selanjutnya ada ground check radius, ini kan untuk membuat si merah-merah ini sebenarnya untuk pengecekan aja supaya kita tahu ground checknya itu ada di mana. Terus selanjutnya ada layer mask, ini untuk layer dari ground layernya. Jadi kita nanti akan ngebuat layer baru yang supaya si player ini ngedeteksi kalau dia itu ada di layer yang sama gitu, ada di layer si ground ini. Lalu selanjutnya ini kekuatan untuk melompat dan juga flip offset ini saya gunakan sebenarnya tadinya untuk menangani daripada si player ini yang dia kalau menghadap ke kiri atau ke kanan itu dia tidak sesuai titik yang ditentukan, sesuai titik semula. Jadi dia ngeblink gitu. Jadi saya pakai fungsi flip offset ini untuk penanganan daripada si ngeblink itu. Jadi misal si playernya ada di sini, terus kalau ke kiri malah ke sini. Jadi saya gunakan flip offset ini untuk tambahan untuk menggeser posisi saat flip. Nanti kita setting supaya di saat menghadap itu dia smooth lah ya. Selanjutnya, nah ini beberapa tag yang saya gunakan, jadi is grounded dan juga is jumping. Lalu ini fungsi awake, saya panggil rigid body dan juga animator, ini komponennya. Oke, selanjutnya, nah ini fungsi update-nya, yang mana kita tahu bahwa variable horizontal movement ini dia menginputkan arrow kanan dan kiri. Nah di sini ada kondisi jika si si inputan ini lebih dari 0, dengan kata lain ini menghadap ke kanan, maka dia memanggil fungsi flip. Dan juga ini kurang dari 0 kan berarti minus ya, berarti dia menghadap ke kiri. Nah oke, ini kan memanggil fungsi flip. Oke, kita lanjut ke fungsi flip. Di sini dia sebenarnya fungsinya adalah untuk membuat si player itu menghadap, namun di sini nanti ada komponen, jadi dia itu menyimpan variabelnya ke dalam variable pos. Nah ini transform positionnya, lalu nanti dia akan mengubah si nilai dari posisi dari player itu dikurangi dengan flip offsetnya. Jadi penggunaan flip offset ini digunakan untuk posisi playernya itu supaya berada di titik semula pada saat dia ngeflip atau menghadap ke kiri ataupun ke kanan. Jadi tidak ngeblink gitu. Ya sebenarnya intinya seperti itu. Jadi kita ngegunain misalkan dia di sini itu nih scale X ini, misalkan dia nilainya XYZ-nya itu 111. Nah itu nanti akan berubah jadi -1, 1, 1. Jadi kita hanya mengubah variabel X-nya aja. Jadi kan variabel pos.x di X-nya itu dia -1 seperti itu. Mengubah variabel X-nya saja. Oke, nah ini tadi kan kondisinya, lalu ini mengecek apakah player itu menyentuh tanah atau enggak, maka dia memanggil fungsi is grounded. Lalu selanjutnya di sini akan mengeset parameter ke animator. Jadi si animator ini dia nantinya ada sebuah parameter namanya speed. Nah speednya itu dia mengikuti dari kecepatan si playernya ini dengan horizontal movement. Jadi dia
kiri ke kanan itu kecepatannya mengikuti gitu, animasinya mengikuti kecepatan player seperti itu. Nah, ini fungsi untuk deteksi loncatan, kita gunakan tombol space atau ya tombol spasi, dan dia mengecek apakah dia itu is grounded atau enggak. Jadi nih menyentuh nih fungsinya. Nah, intinya kalau lompat kan berarti dia di atas sana kan, berarti kan is groundednya false kan, tapi is jumpingnya true. Di sini ada is jumping juga. Nah, ini kecepatannya. Nah, jump force ini dia kecepatan, bukan kekuatan dari loncatannya. Nah, is jumpingnya jadi true. Nah, di animator di situ nantinya ada parameter is jumping, jadi is jumpingnya true nantinya. Nah, di sini dia akan mereset lagi nih status loncat saat kembali menyentuh tanah. Jadi kalau misalkan dia udah kembali ke tanah, dia men-set ulang. Jadi is jumpingnya false karena berarti udah ada di tanah kan, jumpingnya nggak jumping lagi. Selanjutnya set di animatornya is jumpingnya false. Lalu selanjutnya di sini update status ground di animator. Jadi animatornya ya sama dengan yang atas. Jadi kita ada punya dua parameter, jadi is jumping dan juga is grounded. Selanjutnya ini fix update. Sebenarnya ini untuk kecepatan dan beberapa parameter yang kita gunakan. Jadi ada inputan horizontal movement speed, dan juga beberapa inputan lainnya. Nah, ini flip tadi udah kita jelaskan. Selanjutnya di sini ada is grounded. Nah, ini tadi fungsi yang kita mention ya, is grounded. Jadi apakah si player itu dia ada di posisi grid wall atau enggak. Jadi kita menggunakan ground check position. Jadi tadi kan kita ada nih ground check position ini, dia itu apakah menyentuh tanah atau enggak. Jadi ada ground check position, ground check radius, dan juga ground layer. Nah, ground layer ini fungsinya adalah nanti kita set si player ini ada tag atau enggak tag, bukan tag tapi layer itu sama dengan bisa mendeteksi gitu. Artinya ini sebenarnya untuk ngegambar si ground check ini supaya merah gitu. Oke, mungkin itu ya logika dari codingannya. Oke, selanjutnya selain logika kita juga memiliki di sini ada animator. Animator ini fungsinya adalah untuk membuat si animasi ini berjalan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Jadi misalnya kita run di sini. Nah, si player ini pada saat dia diam, nah itu dia akan memanggil animasi di player idle-nya. Nah, selanjutnya pada saat dia berjalan, nah bisa kita lihat di sini kalau dia berjalan. Nah, itu dia berubah ke player walk karena dia mendeteksi bahwa si player ini kecepatannya lebih dari 0,1. Jadi kita men-set si player ini pada saat animasi animasi player. Nah, Nah, pada saat animasi ke walk kan berarti kan player idle ke walk ya. Ini kita men-set bahwasanya speednya itu jika lebih dari 0,1 maka dia beralih ke walk. Dan jika dia kurang dari 0,1 less kan berarti dia ke player idle. Jadi dia, nah ini kan nih posisi speednya ini dia memposisikan bahwa jika lebih dari 0,1 maka sampai 1 ya tuh dia ke bagian player walk seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Dan juga settingnya kita hash exit time-nya kita nggak centangkan. Lalu selanjutnya conditionnya cuman ada speed saja untuk kondisi di player idle dan juga player walk. Nah, bagaimana dengan player idle player idle dengan jump. Nah, oke, kita lihat satu persatu.
Jadi pada saat dia player idle, maka is groundednya false dan juga is jumpingnya true. Ya benar. Jadi pada saat idle kan berarti groundednya false, berarti dia ada di atas tanah nggak dong? Nah gitu tuh. Jadi is jumpingnya true, jadi is groundednya false pada saat di atas. Nah lihat, pada saat di atas is groundednya false, is jumpingnya true. Pada saat dia di tanah lagi, is groundednya true, is jumpingnya false. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau misalkan dia player jump ke wall, nah ini kan ada nih, jadi is jumpingnya false dan juga is groundednya true. Berarti kan pada saat dia loncat, pada saat loncat juga berjalan, nah itu jumpingnya false tapi groundednya true. Kalau berjalan kan emang groundednya true ya, jadi pada saat posisi di tanah seperti itu. Jadi sebenarnya ini logika untuk pengaksesan animasi yang telah kita buat gitu. Mungkin ini komponen-komponen ya yang belum saya jelaskan di player. Ada rigid body 2D untuk ya kita gunain kayak gravitasi dan segala macam bentuk gaya fisika, seperti itu kan kita gunakan rigid body. Nah, ini juga penggunaan XYZ juga kita gunakan rigid body. Saya gunakan face rotation Z-nya supaya dia tidak berputar gitu ya. Selanjutnya ada box collider. Nah ini untuk fungsinya supaya si player ini bisa ngedeteksi gitu adanya pada saat box collider lagi di wall, jadi dia nggak jatuh ke bawah gitu. Selanjutnya ada, nah ini animator yang tadi animasi yang telah kita buat. Nah ini player move animation yang tadi script codingan yang ini seperti itu. Nah di sini nanti kita isikan movement speednya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saya set movement speednya 5, smooth value nya 10. Nah ground checknya ini kita ambil dari si game object ground check ini. Jadi si ground checknya ini ada codingan lain, enggak. Jadi ya intinya si ground check ini supaya kita tahulah ngedeteksi kalau player ini udah di tanah gitu. Jadi nantinya si player ini kita tag player dan juga si ground checknya kita untag ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Nah ini untuk jump force-nya, kekuatan dari jump dan juga flip offset 4 untuk supaya dia kiri kanannya itu smooth. Oke, jadi ini fungsinya udah berjalan semua, udah bisa. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.